Pernahkah kalian membayangkan sebuah rivalitas yang bukan cuma sekadar urusan siapa yang mencetak gol lebih banyak di atas lapangan hijau, tapi juga soal kebanggaan nasional, luka masa lalu, dan sedikit aroma dendam yang seolah menolak untuk mati. Coba kalian pejamkan mata sejenak dan bayangkan atmosfernya. Lebih dari 2 dekade lamanya sejak bentrokan terakhir mereka di panggung suci bernama Piala Dunia. Dan sekarang, tepat di bulan Juli tahun 2026, semesta kembali mengatur pertemuan dua raksasa ini di titik yang paling krusial dan mendebarkan. Di satu sudut kita punya sang juara bertahan Argentina yang masih dipimpin oleh seorang alien bernama Lionel Messi, yang kini di usia 39 tahun sedang merajut tarian terakhirnya. Di sudut seberang berdirilah armada The Three Lions Inggris, generasi emas yang lagi buas-buasnya, dan haus akan gelar penebus dosa di bawah komando pelatih berotak jenius, Thomas Tuchel. Dengar teman-teman, ini bukan sekadar laga semifinal biasa di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Ini adalah partai klasik sebuah blockbuster sepak bola, pengulangan sejarah yang berdarah-darah dan mungkin penentuan siapa yang pantas duduk di singgasana Raja Dunia yang sesungguhnya. Kalau kalian masih ingat dengan magis tangan Tuhan Maradona yang bikin geger bumi, atau insiden kartu merah David Beckham yang tragis itu, kalian pasti tahu tensi laga ini bakal sepanas apa. Jadi, siapkan kopi kalian karena di video kali ini kita akan bedah habis-habisan sedalam-dalamnya duel super epic Argentina versus Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Nah, sebelum kita menyelam terlalu dalam ke lautan taktik dan nostalgia masa lalu yang dijamin bikin merinding, mari kita flashback sedikit ke belakang. Gimana sih sebenarnya perjuangan berdarah-darah kedua tim ini di babak perempat final kemarin, percaya atau tidak? Baik Inggris maupun Argentina, keduanya sama-sama dipaksa main sampai muntah di atas lapangan. Keduanya butuh waktu 120 menit alias babak perpanjangan waktu buat bisa selamat dari lubang jarum dan menyegel tiket ke semifinal. Kita bahas Inggris dulu. Pasukan Thomas Tuchel yang tampil begitu beringas dan nyaris tanpa celah di fase-fase sebelumnya, secara mengejutkan mendapat perlawanan super alot dari tim kuda hitam, Norwegia. Pertahanan Inggris benar-benar diuji habis-habisan. Tapi disinilah kita bisa melihat bedanya Inggris yang sekarang dengan yang dulu. Untungnya mental juara, ketenangan dan kedewasaan taktik skuad mereka berbicara banyak. Di saat kondisi tertekan, Inggris berhasil membalikan keadaan dan mengamankan tiket lewat kemenangan dramatis 2-1 di babak perpanjangan waktu. Sebuah bukti nyata kalau singa yang satu ini udah nggak gampang panik saat terdesak. Di belahan stadion yang lain, kubu Argentina juga nyaris bikin jutaan fansnya di seluruh dunia jantungan massal. Berhadapan dengan Swiss yang mempraktikkan sepak bola super disiplin, solid, dan rapat bak benteng batu, skuad Albi Celeste benar-benar kerepotan. Mereka kesulitan mencari ruang tembak dan sempat dibuat sangat frustrasi. Publik Argentina sempat terdiam. Tapi sepak bola emang selalu punya jalan ceritanya sendiri. Kartu merah yang diterima striker Swiss Bril Embolo menjadi titik balik paling krusial buat Argentina. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, daya ledak Argentina bangkit. Julian Alvarez dan sang El Toro Lautaro Martinez akhirnya muncul sebagai pahlawan di babak extra time, mengunci kemenangan 3-1 buat anak asuh Lionel Scaloni. Kesimpulannya, dua pertandingan perempat final ini sangat menguras fisik, menguras energi, dan pastinya menguras mental. Hal ini jelas bikin laga semifinal nanti makin sulit ditebak, karena siapa yang bisa recovery lebih cepat, dia yang punya keunggulan di awal laga. Sekarang mari kita masuk ke hidangan utamanya, analisis taktik. Kita mulai bedah dari kubu tiga singa. Di bawah asuhan Thomas Tuchel, gaya main Inggris ini benar-benar bertransformasi menjadi sebuah mesin pembunuh yang dingin dan efisien. Mereka nggak cuma terpaku pada penguasaan bola atau ball possession yang membosankan, tapi juga punya senjata rahasia berupa transisi menyerang yang mematikan dan sangat cepat. Kalau kita perhatikan heat map dan statistik dari laga-laga sebelumnya, Inggris ini punya keseimbangan yang luar biasa, harmonis antara lini belakang yang solid dan lini tengah yang proaktif. Kedalaman skuad mereka juga sangat merata, dari pemain inti sampai pemain cadangan kualitasnya beda tipis. Dan kalau kita bicara soal lini depan, jujur, ini gila banget sih. Kita wajib angkat topi dan memberi standing ovation buat duo mematikan mereka, Harry Kane dan Jude Bellingham. Kalian sadar nggak dengan fakta mengerikan ini? Sampai menjelang peluit semifinal ini dibunyikan, mereka berdua masing-masing udah mencetak 6 gol, total 12 gol dari dua pemain. Ini rekor yang sangat luar biasa gila, di mana dua pemain dari satu negara sukses nyetak setengah lusin gol di satu edisi turnamen yang sama. Bellingham dengan pergerakan eksplosifnya, kelenturannya, dan kemampuannya menusuk dari second line yang sangat susah ditebak, ditambah dengan Harry Kane yang semakin matang.
Kane sekarang bukan cuma sekadar target man, tapi dia adalah finisher ulung sekaligus pembagi bola atau link up play yang sangat visioner. Kombinasi keduanya ini jelas bakal jadi mimpi buruk terbesar buat tembok pertahanan Argentina yang harus memikirkan cara mematikan dua monster ini secara bersamaan. Lalu bagaimana dengan kubu sang juara bertahan Argentina? Jangan salah, pelatih Lionel Scaloni sadar betul dan sangat respek dengan daya ledak luar biasa yang dimiliki skuad Inggris. Tapi satu hal yang enggak boleh kita lupakan, Argentina datang ke Amerika Serikat ini dengan status dan mentalitas sebagai raja dunia. Mereka tahu persis dan udah teruji berkali-kali tentang bagaimana cara memenangkan pertandingan-pertandingan krusial, bahkan di hari ketika mereka bermain jelek sekalipun. Tim ini mungkin nggak selalu menyuguhkan permainan cantik ala tiki-taka setiap saat, tapi urusan determinasi, keberanian, dan grinta alias daya juang, wah, mereka nggak ada lawannya. Bek tangguh mereka Jose Lopez, bahkan secara terang-terangan dan penuh emosi di sesi wawancara kemarin bilang, kalau mereka siap meninggalkan nyawa di atas lapangan hijau demi memenangkan laga melawan Inggris ini. Dari satu kalimat itu aja udah kelihatan banget kan seberapa tinggi motivasi dan nyali tempur pasukan biru langit ini. Tentu saja kalau kita membahas Argentina, rasanya berdosa kalau kita nggak membahas sang alien Lionel Messi. Iya, kita semua realistis. Di usianya yang udah menyentuh angka 39 tahun, kecepatan sprint dan daya jelajah Messi jelas udah jauh menurun dibandingkan satu dekade lalu. Di lapangan dia sekarang lebih sering terlihat berjalan santai, mengamati dari jauh dan mencari ruang kosong. Tapi guys, disitulah letak jebakannya. Jangan pernah sekali-kali meremehkan visi, akurasi passing, dan IQ sepak bolanya yang ada di luar nalar manusia biasa. Legenda hidup Inggris Wayne Rooney beberapa hari lalu bahkan secara khusus udah ngasih peringatan keras buat lini pertahanan Inggris. Dalam analisisnya, Rooney membedah bahwa meskipun Messi kelihatan cuma jalan kaki, nunduk, dan seolah malas turun membantu pertahanan, tapi percayalah, otaknya sedang bekerja layaknya radar. Di momen paling krusial saat bek lawan lengah setengah detik saja, satu umpan ajaib atau satu keputusan Messi bisa langsung membunuh lawan seketika. Pengambilan keputusan Messi di sepersekian detik itulah yang bikin dia secara taktis selevel, sama bahayanya dengan ledakan fisik seorang Jude Bellingham. Menurut Rooney, kunci utama buat pertahanan Inggris itu cuma ada dua. Pertama, konsentrasi yang harus bertahan di level maksimal selama 90 atau bahkan 120 menit tanpa berkedip. Kedua, komunikasi antar pemain belakang yang nggak boleh terputus sedetik pun buat bergantian mengawasi area blind spot yang selalu dieksploitasi oleh Messi. Di luar urusan adu mekanik taktik, laga perebutan tiket final ini nggak bakal punya hype yang sebesar ini kalau kita nggak ngebahas sejarah gelap dan rivalitas abadi di antara kedua negara ini. Perseteruan Argentina dan Inggris ini emang udah kayak air dan minyak, nggak pernah bisa akur dan selalu panas, terutama karena kebawa-bawa sama insiden politik di luar lapangan pada masa lalu. Coba kita putar waktu sejenak ke tahun 1966 saat Inggris bertindak sebagai tuan rumah. Laga perempat final antara kedua tim saat itu saking kontroversialnya, sampai dijuluki El Robo del Siglo atau pencurian abad ini oleh publik Argentina. Kapten Argentina saat itu Antonio Ratin diusir keluar lapangan dengan kartu merah yang sangat dipertanyakan oleh wasit asal Jerman. Dalam sebuah pertandingan yang atmosfernya lebih mirip tawuran ketimbang sepak bola, Inggris akhirnya menang 1-0 dan melenggang hingga menjadi juara dunia. Publik sepak bola Argentina nggak pernah lupa, apalagi memaafkan kejadian itu. Puncaknya terjadi 20 tahun kemudian, di perempat final Piala Dunia 1986 Meksiko. Saat itu sang dewa sepak bola Diego Armando Maradona memutuskan untuk mengambil keadilan dengan tangannya sendiri, membalas dendam dengan cara yang paling epik, ikonik, sekaligus bikin tensi meledak dalam sejarah olahraga ini. 2 gol bersarang ke gawang kiper Peter Shilton dalam satu pertandingan yang sama. Yang pertama, gol tangan Tuhan legendaris yang bikin seluruh rakyat Inggris mencak-mencak, murka, dan merasa dirampok siang bolong. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dia memang seorang jenius murni. Selang beberapa menit kemudian terciptalah gol kedua yang dianugerahi gelar Goal of the Century. Maradona menari, menggocek, dan mempermalukan lebih dari setengah tim Inggris dari tengah lapangan sendirian sebelum mencetak gol. Hari itu, Argentina menang 2-1, mengubur mimpi Inggris, dan akhirnya keluar sebagai kampiun dunia. Kalian pikir rivalitasnya berhenti di situ? Tentu saja belum. Bara api ini meledak lagi dengan skala yang sama, besarnya di Piala Dunia 1998 di Prancis. Buat kalian yang udah ngikutin sepak bola dari era 90-an, pasti masih ingat betul dengan insiden Diego Simeone dan David Beckham kan? Beckham muda, anak emas Inggris yang saat itu lagi naik daun, terpancing oleh provokasi nakal dan cerdik dari seorang Simeone.
Beckham menendang kecil kaki Simeone sang kapten Argentina bereaksi dramatis dan wasit langsung tanpa ampun mengganjar Beckham dengan kartu merah. Inggris yang terpaksa bermain dengan 10 orang akhirnya harus pulang dengan kepala tertunduk kandas lewat drama adu penalti. Meskipun di laga itu kita sempat disuguhi gol soloran ajaib dari wonderkid 18 tahun mereka, Michael Owen. Setelah laga itu, Beckham langsung jadi public enemy nomor 1 di seantero Inggris, dibully habis-habisan oleh media dan fans negaranya sendiri. Namun yang namanya roda nasib pasti berputar. Dendam itu perlahan terbalaskan di fase grup Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea dan Jepang. David Beckham, pria yang 4 tahun sebelumnya dihujat satu negara, berhasil menebus semua dosa dan air matanya. Dia dengan tenang mencetak gol tunggal kemenangan Inggris lewat titik penalti yang super dramatis menaklukkan kiper Pablo Cavallero. Kemenangan Inggris itulah yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan utama menyingkirkan Argentina secara memalukan, gugur prematur di fase grup. Nah, sejak kemenangan Inggris di Sapporo Dome tahun 2002 itu, coba kalian tebak. Mereka nggak pernah lagi saling bertemu, saling jegal, atau saling sikut di turnamen sebesar Piala Dunia. Bayangin aja, 24 tahun lamanya mereka saling menunggu dalam diam, memendam gengsi. Dan baru di tahun 2026 inilah, di bawah gemerlap lampu sorot Stadion Atlanta yang megah, takdir pada akhirnya berbaik hati mempertemukan dua musuh bebuyutan ini lagi, langsung di panggung raksasa bertajuk semifinal. Jadi pemandangan seperti apa yang bisa kita nantikan dari pertarungan maha dahsyat nanti? Pelatih Lionel Scaloni memang jago mengendalikan pesawar, mencoba meredam ekspektasi dan tensi berlebihan dengan santai bilang ke media kalau ini cuma pertandingan sepak bola biasa, 11 lawan 11, titik. Tapi ayolah, kita semua dan seluruh dunia tahu persis, di bawah sadar para pemain yang bertanding nanti, gengsi laga ini jauh lebih besar dan lebih berat dari sekadar memperebutkan satu tiket ke babak final. Ini soal warisan, soal sejarah, dan pastinya soal harga diri bangsa. Inggris pasti akan mencoba mengeksploitasi setiap jengkal celah di pertahanan lawan dengan kombinasi maut kecepatan Bellingham, kreativitas dan tusukan dari sisi sayap, serta ketajaman insting membunuh seorang Harry Kane di kotak penalti. Sementara di sisi lain, Argentina bakal mengandalkan kolektivitas tim yang sudah sangat solid, sistem pertahanan Grendel yang nggak kenal takut, dan berani main kotor kalau perlu. Serta tentu saja kita menunggu sentuhan magis terakhir dari seorang Lionel Messi di sisa-sisa bensin terakhir dalam karir profesionalnya. Di pertandingan dengan level intensitas setinggi ini, siapa tim yang berkedip dan lengah 1 detik saja, siap-siap dialah yang bakal menangis sambil angkat koper duluan. Nah, gimana menurut analisis kalian Sobat Bola? Apakah generasi emas skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel ini pada akhirnya punya mental baja untuk menuntaskan dendam berkarat dan melangkah gagah ke partai final demi menghapus kutukan puasa gelar mereka selama 60 tahun lamanya? Ataukah justru Argentina dengan sisa-sisa magis Messi yang bakal kembali jadi batu sandungan, bikin jutaan pendukung Inggris kembali menangis patah hati sekaligus menjaga asa mereka untuk back-to-back menjadi juara dunia beruntun? Coba dong, saya pengen tahu seberapa tajam analisis kalian. Ramaikan kolom komentar sekarang, gas kira debat sehat di bawah.